Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Untuk teman-teman sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya akan mempresentasikan materi dengan judul Ruang Lingkup Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Materi ini akan membahas dasar konseptual, ruang lingkup kajian, serta relevansinya bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu pendahuluan. Pertama, kita masuk pada bab pertama atau pendahuluan. Nah, pada bagian ini ditekankan bahwa mempelajari sejarah pendidikan dan peradaban Islam bukan sekedar mengingat masa lalu, tetapi untuk memahami fondasi keilmuan dan kebudayaan Islam yang sangat kuat. Sejarah memberikan kita gambaran bagaimana Islam membangun peradaban Islam melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan nilai moral. Dari sinilah muncul inspirasi bagi sistem pendidikan modern saat ini. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Pentingnya mempelajari sejarah. Mengapa sejarah itu penting? Pertama, sejarah membantu kita memahami akar keilmuan Islam, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga tradisi ilmiah para ulama. Kedua, sejarah memberi inspirasi metode dan nilai pendidikan, seperti integrasi antara ilmu dan akhlak. Ketiga, sejarah menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam selalu sejalan dengan kemajuan pendidikannya. Dengan kata lain, pendidikan adalah jantung peradaban Islam. Kemudian adapun rumusan masalah dan tujuan, yaitu apa yang dimaksud dengan sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Kemudian apa saja ruang lingkup kajiannya, dan mengapa kajian ini penting bagi pendidikan Islam saat ini. Kemudian untuk tujuan penulisannya, supaya kita mengetahui pengertian dan hakikat dari sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Kemudian menjelaskan ruang lingkup kajian dan juga memahami relevansinya bagi pendidikan Islam masa kini. Baik, kita masuk ke pengertian. Sejarah pendidikan Islam adalah kajian tentang perkembangan lembaga, sistem, metode, dan tokoh pendidikan Islam dari masa ke masa. Kajian ini bersifat sistematis, ilmiah, dan berkelanjutan. Artinya, pendidikan Islam tidak lahir secara instan, tetapi berkembang sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan umat. Kemudian, pengertian peradaban Islam. Sementara itu, peradaban Islam adalah hasil karya umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, sosial, politik, dan ekonomi, yang seluruhnya dibangun atas dasar nilai-nilai Islam. Pendidikan berperan sebagai pondasi dan motor penggerak dari lahirnya peradaban tersebut. Kemudian, adapun ruang lingkupnya ada 3, yaitu pertama, masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Pendidikan berfokus pada Al-Quran, akhlak, dan pembentukan masyarakat Islam. Kemudian yang kedua, pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terjadi perkembangan pesat lembaga pendidikan, seperti madrasah dan pusat keilmuan. Ini sering disebut sebagai masa keemasan Islam. Kemudian masa kemunduran dan kebangkitan modern. Pendidikan Islam menghadapi tantangan globalisasi, kolonialisme, dan modernitas, namun juga memahami kebangkitan. Kemudian aspeknya geografis, ditinjau dari wilayah, pendidikan Islam berkembang di berbagai kawasan. Yang pertama itu di Timur Tengah sebagai pusat awal Islam. Kemudian Afrika Utara dan Andalusia yang terkenal dengan universitas dan perpustakaan besar. Kemudian ada Asia Selatan dengan sistem pendidikan khas seperti Darsin Nizami. Kemudian di Nusantara yang dimana pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tradisional yang sangat berpengaruh. Kemudian lanjut slide selanjutnya. Ruang lingkup sejarah pendidikan Islam dalam aspek tematik.
Adapun dari aspek tematik, kajian ini mencakup lembaga pendidikan seperti kutab, masjid, madrasah, dan universitas. Kemudian adapun tokoh-tokoh pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Al-Farabi. Kemudian sistem, kurikulum, dan nilai, termasuk integrasi ilmu agama dan hukum secara menguntungkan akhlak. Kemudian slide selanjutnya, ruang lingkup peradaban Islam, antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem sosial, ekonomi dan politik, seni, sastra, dan arsitektur. Pengaruh global Islam terhadap bangsa Barat melalui proses penerjemahan dan pertukaran ilmu. Semua ini tidak bisa dilepas dari peran pendidikan Islam. Kemudian, relevansi kajian. Mengapa kajian ini relevan? Pertama, untuk menumbuhkan kesadaran historis dan identitas keilmuan Islam. Kedua, agar kita dapat belajar dari keberhasilan dan kemunduran masa lalu. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan pendidikan Islam yang adaptif dan berdaya saing global. Kemudian, kita masuk kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya, sejarah pendidikan dan peradaban Islam adalah perjalanan panjang pengembangan ilmu dan nilai berbasis wahyu. Ruang lingkupnya meliputi dimensi waktu, wilayah, dan tema kajian. Kajian ini sangat penting sebagai inspirasi pembaruan pendidikan Islam masa kini. Kemudian adapun sarannya, mahasiswa dan pendidik perlu mendalami sejarah pendidikan Islam. Kemudian, lembaga pendidikan Islam harus mengintegrasikan kajian sejarah dalam kurikulum. Pemerintah dan pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan kajian historis dalam perumusan kebijakan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.